Bab 82. Mantan suami Nikita. Apa kalian mengenalku? Kata-kata Devan mengejutkan semua orang. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kami perlu mengenalmu? Bisma tersenyum meremehkan. Kalau Devan bukan teman Cleova, dia pasti sudah mengusir Devan. Dia berani mengatakan bahwa semua orang tidak mengenalnya. Aku bukan siapa-siapa. Namaku Devan. Devan menyipitkan matanya. Aku tahu namamu Devan. Jadi apa? Haruskah aku mengenalmu? Bisma tertawa. Devan. Kenapa namanya terdengar familiar? Iya. Aku juga merasa sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Orang-orang keluarga Hansami semuanya merasa sedikit aneh. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, Giselle menunjuk ke arah Devan dan berkata, "Apa mungkin kamu mantan suami Nikita?" "Benar," kata Devan sambil tersenyum. "Mantan suami Nikita." Setelah tahu identitas Devan, seluruh keluarga Hansami tersentak dan mundur beberapa langkah, seolah ingin menjauh dari Devan. Meski keluarga Joko telah mengendalikan berita agar tidak bocor, tapi pasti ada berita yang keluar, kan? Terlebih lagi, keluarga Hansami cukup penting di Doujin dan beberapa orang pergi ke pernikahan Nikita. Karena itu, dia mungkin tahu apa yang terjadi pada keluarga Joko. Devan benar-benar menggali ginjal Nikita. Selain itu, dia membunuh para pasukan keluarga Joko di tempat untuk mengabadikan Tiboar. Kemudian, dia menghajar prajurit keluarga Sarko. Namun, ini bukan yang paling menarik. Hal yang paling mengasyikkan adalah Devan membunuh Torang Sarko. Torang adalah murid Dewa Perang. Apalagi, belum lama ini dikabarkan Devan berhasil membunuh puluhan ribu orang. Ada juga pensiunan jenderal. Tapi Devan masih hidup dan sehat. Dan orang-orang itu semuanya mati. Ternyata itu adalah Devan. Sekarang, apa aku bisa merawat orang tua itu? Semua orang menatapnya dengan ketakutan. Devan berkata sambil tersenyum. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Ini adalah kebenarannya. Orang yang kuat tidak akan ditindas. Orang yang lemah mudah ditindas. Jadi, Devan tidak pernah suka menjadi orang baik. Semua orang takut pada Devan. Cleova adalah satu-satunya yang memiliki semburan cahaya di matanya. Cleova sudah berdiri di puncak wanita di Doujin. Pada dasarnya, sulit bagi pria manapun untuk membuatnya melirik mereka. Tapi saat ini, Devan begitu tinggi dan tampan. Padahal, Devan sangat kejam, ganas dan terkenal. Tapi setidaknya, saat ini, dia berdiri di depannya. Apalagi, tidak ada yang berani membangkang padanya. Siapa yang tidak suka pria seperti itu? Tetap saja, seseorang berdiri di depan Devan. Ternyata itu adalah putri pamannya. Giselle. Giselle, apa yang kamu lakukan? Kristi terkejut, tanpa diduga. Putrinya berani melompat keluar untuk menghentikan Devan. Dia adalah iblis yang membunuh tanpa ampun. Sebenarnya, Giselle juga tidak mau menghalanginya. Tapi tidak mungkin. Jika Cleova tidak menikah dengan Zerong, maka perusahaan Hansami masih menjadi milik Cleova. Awalnya, ayahnya sudah berdiskusi dengannya bahwa setelah Cleova mengundurkan diri, dia akan menjadi direktur perusahaan Hansami. Melihat tangkapan sudah di tangan, sayang sekali. Giselle tentu tidak mau. Tuan Amor, aku tahu bahwa kamu sangat kuat. Kalau kamu mau membunuhku, itu cuma semudah menghancurkan semut. Tapi aku juga percaya bahwa Tuan Amort adalah orang yang berakal sehat dan tidak akan membunuh orang sesuka hati. Meski cuma menatap Devan, Giselle merasa gemetar. Tapi dia tetap berkata dengan tenang,
Harus diakui kalau Giselle sangat pintar. Cukup sanjung Devan dan dia akan luluh. Dengan begitu, Devan tidak akan membunuhnya. Namun, Giselle salah. Devan berkata dengan ekspresi main-main, "Maaf. Guruku bilang bahwa siapapun yang tinjunya keras akan memutuskan kebenaran. Teoriku adalah siapapun yang membuatku tidak senang, akan aku bunuh." Kata-kata Devan membuat Giselle gemetar. Dia ingin berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menahan Devan. Tapi, Devan sama sekali tidak bisa diajak berunding. Sama seperti ketika bertanya kepada seseorang mengapa mereka mengantre. Mereka memberitahu bahwa itu karena mereka tidak memiliki kualitas. Untuk sesaat, Giselle terdiam. Untungnya, karena Giselle berani berdiri, dia punya sesuatu untuk diandalkan. Tatapannya kemana Naba dan akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata pada Devan, "Tuan Amor, bisakah kita pindah? Aku mau bicara denganmu." Keberanian Giselle patut dipuji. Saat ini, orang-orang di seluruh ruangan terlalu takut untuk berbicara dengan Devan. Hanya Giselle yang tidak hanya berani berdiri dan berbicara dengan Devan, tapi bahkan mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Devan sendirian. "Oh, apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Devan juga jadi sedikit penasaran dengan wanita ini. "Tuan Amor, kamu karena tahu kalau kamu ikut denganku," kata Giselle. Setelah berbicara, dia memimpin untuk keluar dari bangsal. Devan juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan wanita ini. Jadi dia mengikutinya. Segera, dia mengikuti Giselle ke sebuah ruangan. Ketika Giselle melihat Devan masuk, dia langsung mengunci mereka. "Apa kamu tidak takut padaku?" Melihat Giselle tidak hanya berani melihatnya sendirian, tapi juga mengunci pintu di belakang punggungnya. Devan berpikir apa dia mau mati perlahan. "Aku takut," kata Giselle. Menghadapi dewa pembunuh seperti Devan, siapa yang tidak takut? Tapi untuk memperjuangkan haknya, Giselle harus mengambil risiko ini. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata kepada Devan, "Tuan Amor, aku akan langsung ke intinya. Aku harap kamu tidak melibatkan diri dalam masalah ini." "Oh, kenapa aku harus mendengarkanmu?" goda Devan. Giselle tidak berbicara. Dia membuka resleting roknya. Kemudian, gaun itu jatuh ke tanah. Sosok Giselle terlihat sempurna di depan Devan. "Kalau Tuan Amor tidak terlibat dalam masalah ini, aku milikmu." Giselle mengertakkan gigi dan berkata, itulah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan, adalah dengan untuk mendedikasikan dirinya pada Devan. Untuk menjauhkan Devan dari ini. Devan memandangi wanita yang terlihat seperti putri kerajaan di depannya dan ekspresinya menjadi lebih geli. Dia menatap Giselle. Meski Giselle tidak secantik Cleova, Giselle lebih feminin dari Cleova. Feminitas adalah hal yang sangat misterius. Entah apa itu. Tapi kalau pria melihatnya, dia tahu apakah wanita ini feminin atau tidak. Namun, feminitas belum tentu merupakan hal yang baik. Karena cuma wanita yang pernah mengalaminya yang akan menjadi feminin. Semakin berpengalaman, semakin kuat feminitasnya. Dan seorang wanita yang tidak memiliki pengalaman akan terlihat muda. Pria menyukai wanita yang tidak berpengalaman, tapi juga menyukai wanita feminin. Nah, ini menjadi sebuah paradoks. Menyadari Devan tidak berbicara, Giselle melangkah dan langsung memeluk Devan. Bersambung. Bab 83. Bertemu Nikita lagi.
Tiba-tiba aroma seorang wanita membanjiri lubang hidung Devan. Giselle adalah wanita yang mengerti pria. Aroma parfum di tubuhnya tidak kuat tapi juga tidak ringan. Begitu pula riasannya. Meskipun penampilannya tidak sebagus Cleova, tapi tetap sangat bagus. Sambil memeluk Devan, ujung jarinya dengan lembut membelai punggung Devan. Dia mendongak. Matanya yang besar menatap Devan dengan sedih. Dengan malang dan malu, dia berkata, "Tuan Armor, selama kamu tidak terlibat dalam masalah ini, kamu bisa melakukan apapun padaku." Melihat ini, Devan hanya bisa menghela napas. Jika itu 3 tahun yang lalu, seorang wanita seperti Giselle mungkin tidak akan melihatnya. Tapi sekarang, dia sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam pelukan Devan. Sayangnya, Devan langsung mendorong Giselle menjauh. Ini sedikit mengejutkan Giselle. Ini adalah pertama kalinya seorang pria menolaknya. Namun, ketika dia berpikir kalau Devan pernah menjadi menantu keluarga Simora, dia merasa lega. Bagaimanapun, Nikita dulu berada di Doujin. Dia pasti seorang dewi di antara para dewi. Sayang sekali dia bertaruh pada hal yang salah dan akhirnya berakhir dengan sangat suram. Yang tidak diketahui Giselle adalah kalau Nikita sudah disembuhkan oleh Devan. Kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tuan Armor, aku tahu, aku tidak secantik Cleova. Tapi dia hanya seorang gadis kecil. Hanya wanita dewasa seperti aku yang bisa membuatmu merasa benar-benar bahagia. Giselle tidak mau menyerah, dia merayu dan memegang tangan Devan. Devan ingin pergi saja, tapi Giselle menahannya. Alasan kenapa dia memanggil Devan sendirian adalah karena dia ingin Devan ada di sisinya. Kedua, untuk mengulur waktu. Orang tua itu jelas sekarat. Selama orang tua itu mati, atau Dr. Sakti Zerom bisa menangani orang tua itu. Sesudah itu, Cleova tidak akan memiliki kesempatan lagi. Lepaskan. Devan mengerutkan kening. Jangan. Giselle berkata dengan keras kepala. Devan berbalik, mengulurkan tangannya untuk mencubit Giselle dan berkata dengan enteng, "Apa menurutmu aku tidak akan membunuhmu? Tuan Armor, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu ingin membantu Cleova, kamu bisa membantunya. Aku tidak perlu kamu melakukan apa saja. Aku hanya mau kamu bersenang-senang denganku sekarang." Giselle menatap Devan dengan mata genit. Jelas, untuk menunda waktu. Dia tidak peduli apapun. Dan Devan juga tidak bodoh. Tentu saja dia tahu kalau Giselle berusaha menunda waktu. Sayangnya, Giselle tidak tahu kalau menunda waktu tidak ada gunanya. Belum lagi keadaan orang tua itu. Dia tidak akan bisa bernapas untuk sementara waktu. Bahkan jika dia benar-benar mati, dia masih bisa diselamatkan. Memikirkan hal ini, Devan mendorong Giselle ke dinding. Sekarang semuanya sudah sampai di sini. Devan tidak punya alasan untuk menolak. Tidak mungkin dalam diri Devan mengalir darah unicorn. Perlawanan terhadap wanita ini sudah sangat berkurang. Apalagi pengalaman yang diberikan malaikat maut putih hari itu sungguh luar biasa. Biarkan dia bernostalgia untuk sementara. Tidak heran Giselle mengirimkannya sendiri ke depan pintu. Ketika Giselle melihat ini, ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Dia hanya mengatakan kalau tidak mungkin ada pria yang menolak pesonanya. Bahkan hanya dari segi penampilan saja. Devan terlihat begitu tampan. Giselle sangat ganas. Dia berubah dari pasif menjadi aktif. Memutar dan menekan Devan ke dinding. Lalu, menciumnya. Saat ini, ekspresi wajah anggota keluarga Hansami tampak berbeda.
Bisma secara alami tahu apa yang dilakukan putrinya. Dia sangat mengenal putrinya. Meski ada sedikit rasa tidak nyaman di hati, tapi segera dia merasa lega. Perlu diketahui kalau selama bertahun-tahun, berkat kecantikan Giselle, dia mendapatkan banyak manfaat bagi keluarga. Berkali-kali, Bisma tidak peduli. Dia bahkan senang melahirkan anak perempuan yang bisa mempesona orang lain. Namun, untuk berjaga-jaga, dia mengedipkan mata pada Dr. Sakti Zerong. Dr. Sakti Zerong segera mengerti. Sementara semua orang tidak memperhatikan, dia diam-diam menjentikkan jarum perak ke arah Tuan Hansami yang sedang terbaring sakit. Saat berikutnya, semua instrumen di sekitar Tuan Hansami mulai mengeluarkan suara. "Kakek, ada apa denganmu?" "Tidak." Orang tua itu sudah tidak bisa bertahan lagi. Dokter Sakti Zerong, tolong segera obati orang tuaku. Orang-orang dari keluarga Hansami panik. Bukan karena mereka sangat peduli dengan orang tua itu. Sebaliknya, saat ini dalam keluarga Hansami, Cleova lah yang bertanggung jawab atas semua urusan. Tapi sebagian besar saham ada di tangan Tuan Hansami. Surat wasiat Tuan Hansami belum dibuat. Jika dia mati seperti ini, bukankah anak-anaknya akan bertarung satu sama lain? Dokter Sakti Zerong sama sekali tidak terburu-buru. Dia bercanda, Nona Hansami sudah memanggilku untuk merawat orang tua ini. Apalagi gunanya aku? Dokter Sakti macam apa dia? Betul. Pandai bela diri bukan berarti bisa menyembuhkan penyakit. Kita percaya padamu Dr. Sakti Zerong. Keluarga Hansami mendesak. Aku bisa merawat orang tua ini selama Cleova menandatangani perjanjian ini. Dr. Sakti Zerong mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Cleova, cepat dan tanda tangani. Apa kamu hanya akan tanda tangan sesudah orang itu mati? Tekanan datang ke arah Cleova. Pada akhirnya, Cleova tidak punya pilihan selain menandatangani. Dia pikir kemunculan Devan akan membawa harapannya. Tapi sekarang sepertinya, Cleova juga memahami metode sepupunya. Dia takut Devan sudah melihat Cleova akhirnya menandatangani. Dokter Sakti Zerong menerima persetujuan tersebut dan kemudian mulai merawat orang tua itu. Dan di ruang tunggu, Devan dan Giselle sedang mempersiapkan pertempuran yang mengerikan. Namun, pintu tiba-tiba diketuk. Awalnya, keduanya tidak memperhatikan. Tanpa diduga, orang ini terus mengetuk pintunya. Tidak ada jalan lain. Devan harus membukakan pintu. Giselle mengenakan pakaiannya dengan panik, tapi terlihat sedikit berantakan. Begitu pintu terbuka, sesosok cantik muncul di depan mereka berdua. Devan, ini benar-benar kamu. Wanita yang berdiri di depan pintu tak lain adalah mantan istri Devan, Nikita. Sesudah disembuhkan Devan, dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Dia ingin tahu bagaimana keadaan tubuhnya. Dokter memberitahunya kalau kondisi fisiknya sangat baik dan selamat. Karena Nikita sudah menemukan donor ginjal yang sangat cocok untuknya. Baru saat itulah Nikita percaya kalau Devan benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, tepat sesudah keluar, dia melihat Devan mengikuti seorang wanita ke ruang tunggu. Jadi dia datang ke sana. Awalnya dia ragu untuk mengetuk pintu. Tapi sesudah mereka berdua berada begitu lama di sana, dia tidak tahan lagi. Terutama karena dia juga kenal Giselle. Dia tahu wanita ini adalah Giselle. Bersambung.